Yo. Selamat datang di Belajar Hati. Mari belajar dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih teman-teman semua yang udah mantengin channel ini, yang udah mau nontonin video ini. Kali ini aku mau review buku yang namanya Sixteen Head karya Edward de Bono. Itu buku tentang bagaimana kita teori berpikir dan bisa diterapin. Ini applicable banget bukunya. Terus ini ada rekomendasi dari Richard Branson, jadi yang punya Virgin. Jadi keren banget buku ini. Jadi intinya di akhir nanti teman-teman semoga dapat poinnya, yaitu gimana kita nyatuin pikiran dari teman-teman diskusi kita, gimana kita jadiin diskusi itu jadi directionnya pas gitu. Jadi apa yang dipengenin di diskusi itu tercapai, bukan yang melebar atau muter-muter nggak jelas. Jadi kira-kira itu spoiler bukunya. Jadi ujungnya itu kita bisa kayak bawa sebuah conversation sama teman-teman atau grup itu, nemuin titik terang atau hasil dari diskusi. Conclusionnya itu jelas gitu. Oke, lanjut aja. Kita langsung masuk di bagian review bukunya. Pertama, summary-nya kira-kira gini. Aku udah buat kayak mind mapping sekilas. Oh, sekarang pakai whiteboard kecil. Wah, seru. Jadi kira-kira Sixteen Head ada beberapa bagian. Satu bagiannya adalah ini, parallel thinking. Kita melihat apa itu parallel thinking versi singkatnya. Berikutnya adalah gunanya head itu buat apa, topi itu buat apa. Terus kita ngelihat keuntungannya nanti kayak gimana. Jadi sebelum kita belajar tentang Sixteen Head, kita bakal nemuin apa sih untungnya. Jadi kita benar-benar belajarnya beneran. Terus berikutnya adalah ada berapa sih head yang bisa kita gunain sesuai dengan di buku ini. Nanti teman-teman ada bilang, oh ada ini, ada topi yang warnanya biru Tosca, ada topi yang warnanya pink Fanta ya. Tapi di sini ada 6 warna topi. Di sini nanti ada warna putih, merah, hitam, kuning, green, dan blue. Terus gimana gunainnya nanti ada beberapa metode. Kalau di sini aku nulisnya 2, ada kayak single sama sequence. Gitu, spoilernya gitu. Kita masuk di bagian pertama. Bagian pertama adalah parallel thinking. Parallel thinking itu kayak gimana sih? Jadi parallel thinking itu kalau di buku ini jelasin secara dikit, spoiler itu. Parallel thinking itu gimana kita ngelihat sudut pandang pemikiran seseorang gitu. Misalkan ada 2 orang, dia berdiri di depan rumah sama ada yang di belakang rumah. Kan ada sudut pandang yang berbeda kan dari itu, tapi bahasanya sama rumah gitu. Rumah ini bentuknya kayak gimana sih? Kalau orang yang di belakang rumah mikirnya, oh bentuknya kayak gini. Kalau yang di depan rumah kayak gini gitu. Jadi kita perlu parallel thinking, kita coba muter kelilingin keseluruhan dan kita pasti ada titik temu atau point view-nya sama di suatu tempat. Nah itu yang kita bisa melihat, jadi ngelihatin kesamaan. Jadi kita nggak kayak melihat dari sudut pandang kita doang gitu, tapi kita bisa muter di berbagai sudut pandang. Oke, berikutnya adalah apa sih, kenapa harus pakai head ya? Jadi intinya dari head itu dipakai buat direction, biar nggak ngelebar, nggak ngeluas. Karena setiap ada diskusi atau ada sebuah komunikasi dengan seseorang, itu pasti orang memakai sudut pandang berbeda-beda. Ada yang pakai emosi, ada yang pakai fakta, ada yang pakai bla 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 bla. Nah itu kita samain dengan topi, ibaratnya pakai topi. Jadi ketika diskusi itu jelas, oh ini pakai perasaan, ini pakai fakta, ini pakai was-was, ini pakai ini dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kenapa harus pakai topi? Apa keuntungan sih kalau kita diskusi atau ngobrol pakai topi? Keuntungan satu, memiliki strength atau power ketika diskusinya itu sama dan poin bahasanya itu sama, itu bakal dapat sesuatu yang gede karena ada dukungan, ada pembanding dan nggak ucuk-ucuk bahasanya apa sih?
ujuk-ujuk itu kayak tiba-tiba pakai berubah-ubah. Oh ini kalau perasaanku nggak kayak gini sih gitu. Tapi faktanya kayak gini dan lain sebagainya. Itu kan debat, jadi nggak arah solusi. Gitu. Tapi kalau ada cara berpikir orang kan, kalau small people talking about people, bla 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 sampai great people talking about ideas. Nah, ini mungkin secara lebih kecil lagi, jadi pakai topi, jadi lebih jelas. Oke, berikutnya adalah ngilangin ego. Jadi ketika pakai topi, kita dipaksa bukan dipaksa sih, kita diarahin buat nggak gunain ego kita, karena kita pakai topi sesuai dengan kebutuhan di waktu itu, di momen itu. Kalau kita pakai ego, kita bakal megang pakai argumentasi kita sendiri gitu. Jadi tujuan diskusi nggak sampai, karena kita pakai ego kita sendiri. Ketika banyak orang, 10 orang misalkan punya egonya masing-masing, nggak ketemu tuh kalau diskusi. Jadi harus ada yang ngalah. Nah, cara biar semuanya jadi selevel atau setara egonya itu dengan pakai topi. Kita sepakatin pakai topi apa sehingga obrolannya tuh pas, nggak ada yang bawa ego yang lain sebagainya. Nanti ego ada waktunya, tergantung kita mau pakai topi apa. Nanti ada topi ego, nah itu bisa dipakai di situ. Nah, berikutnya adalah hemat waktu. Jadi ketika kita diskusi gunain topi, kita nggak ada waktunya buat kita ngobrolin yang lain yang di luar topik. Tapi ketika pakai topi, kita bisa bahas topik itu dengan sesuai apa yang dipengenin di waktu itu. Ketika pakai topi ego, kita pakai ego, kita lawan-lawan, bantah-bantahan dan lain sebagainya, nguatin ego. Tapi setelah kita ganti topi, misalkan topi yang itu ceria atau topi yang dia gunain ide dan lain sebagainya, itu jauh lebih nyaman nanti ngeluarin ide dan lain sebagainya tanpa ada yang bantah. Coba bayangin ketika ada seseorang yang ngeluarin ide banyak, terus tiba-tiba ada orang pakai topi yang itu langsung pakai data dan dia mutusin idenya bakal hancur gitu. Nggak bakal ada ide lagi keluar, karena ide keluar sedikit aja udah dibantah gitu. Jadi penting banget, jadi bakal seru banget diskusinya ketika pakai topi ini. Jadi berikutnya adalah kita bakal lebih nyaman pikirnya karena one thing one times. Jadi di waktu itu kita mikir satu hal gitu, pakai perasaan satu hal, pakai pikiran satu hal, pakai cara berpikir satu hal. Tadi ketika kita ngelihat parallel thinking, nah kita ngelihat di satu point view yang lain gitu. Ketika di point view yang di sini, nah kita pakai yang ini gitu. Oh sama, ternyata rumah itu belakang, pandangannya kayak gini toh dari belakang. Nanti diajak lagi orang yang satunya, oh dari depan tuh kayak gini. Jadi nggak ada yang ngerasa kayak disalahin dan lain sebagainya. Jadi ngerasanya tuh bener-bener diskusi nyari solusi kayak gitu. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang head atau topi. Topinya apa aja sih? Oke, sekilas. Topi pertama adalah topi white. White itu topi yang kayak komputer gitu, kayak Google gitu. Jadi pakai fakta, pakai data, pakai yang intinya nggak ada asumsi, nggak ada kayaknya dan lain sebagainya. Itu di topi putih. Jadi kita data, fakta dan lain sebagainya, sehingga yang dikeluarin by data, faktual. Misalkan tadi pagi aku melihat orang jatuh dari motor di ini. Tapi ketika kita nggak pakai data, misalkan gini, kira-kira tadi pagi itu aku kayaknya ngelihat orang jatuh di sana. Nah itu jadi bukan fakta lagi karena ada kira-kira dan lain sebagainya, sehingga bukan fakta. Nah, topi putih ini kita pakai fakta. Jadi ketika diskusi bahas sesuatu hal, kita pakai data di waktu pakai topi putih gitu. Berikutnya adalah topi merah atau red atau anger atau ini yang ini. Ya. Oke. Jadi topi merah adalah pakai ego. Jadi pakai emosinya, pakai gimana kita nguatin ego kita, gimana kita pakai argumentasi kita, gimana kita pakai perasaan kita. Nah itu pakai di sini nih. Kayaknya aku feel-nya ini sih gitu misalnya. Terus dia bilang misalnya, aku feel-nya gini sih gitu. Jadi ada banyak data nanti arahnya. Ketika pakai perasaan kan, oh feelingku nggak bagus nih, intuisiku nggak bagus nih gitu. Nah ini pakai perasaan.
Nah, topi merah itu perasaan. Jadi pakai feeling dan lain sebagainya. Jadi ketika obrolannya, oh sekarang pakai topi merah, berarti pakai feeling semua. Jadi nggak ada yang ngerasa kayak membantah dan lain sebagainya, karena bukan topinya kalau membantah. Gitu. Berikutnya ada topi hitam atau black hat. Itu topi yang serius. Itu dia hati-hati, topi yang meminimalisir risk-nya gitu. Antisipasi worst case-nya dan lain sebagainya. Karena di topi hitam itu setiap orang punya backstory atau apa ya, history ke belakang atau sejarah ke belakang tentang suatu peristiwa, dan banyak orang itu bisa ngerelatetin atau connecting the dot ke belakang. Oh ini kayaknya nggak pas karena dulu pernah kayak gini. Nah itu pakai ini serius dan lain sebagainya, carefully. Jadi hati-hati banget. Nah ini di bagian topi hitam tuh itu kritik dan lain sebagainya di topi hitam. Jadi ketika sorry. Jadi di topi hitam ini kita bakal banyak yang ada yang kritik, ada yang argumentasi dan lain sebagainya pakai ini. Karena setiap orang punya background masing-masing. Misalkan kalau umur 20, selama 20 tahun dia pasti ngalamin banyak hal dan dia membentuk dia sampai saat ini. Misalkan yang 30 tahun dia punya pengalaman 30 tahun di belakang. Nah, itu jadi background dia buat manage. Misalkan ada orang 40 tahun dan seterusnya. Dan banyak orang misalkan oh yang ini punya pengalaman banyak, yang ini enggak gitu. Punya background banyak masing-masing. Nah, itu buat nentuin ini juga. Jadi biar ada sesuatu yang dikeluarin dan banyak orang masuk di situ. Jadi kritik dan saran tuh dikritik tuh di sini. Tapi kritiknya arahnya kasih solusi, bukan kritik yang ngancurin kayak gitu. Oke, berikutnya adalah yellow hat. Itu intinya happy, ceria, positif, ada bisa boleh, mungkin semuanya bisa, mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini possibility-nya di sini. Jadi ketika ada suatu ide, possibility-nya apa? Kita keluarin, kita dukung. Oh bisa nih, oh bisa mungkin nih, ceria dan lain sebagainya di topi kuning. Jadi ketika pakai topi kuning, enggak, misalkan kita sepakati kuning semua, enggak ada yang pakai hitam, enggak ada yang pakai putih dan lain sebagainya. Yang ada adalah oh gimana caranya bisa dan lain sebagainya. Itu penting banget. Jadi happy. Oke. Berikutnya adalah topi hijau. Topi hijau adalah growth atau ideas atau kreatif. Jadi yang kayak nyari ide baru, nyari konsep baru dan lain sebagainya. Itu di topi hijau. Jadi topi hijau itu ngeluarin ide yang ada di kepala dia. Ketika dia pernah baca sesuatu, ada referensi sesuatu, dan itu dikeluarin. Berikutnya ada blue. Blue hat itu kalau kita bahasain adalah yang ngatur direction, atau kalau di kapal itu kaptennya. Jadi ketika sesuatu diskusi kita harus tahu siapa yang megang topi biru. Jadi nanti nentuin misalkan sekarang topi hitam, topi kuning, topi merah gitu. Jadi penting banget ada yang kontrol sehingga diskusinya tuh ada arahnya, ada alurnya jelas. Nah itu yang punya kewajiban adalah topi biru. Gitu guys, gitu sahabat, itu teman. Oke, kira-kira gitu. Jadi keenam ini itu menarik banget, tergantung kita mau pakai yang mana. Jadi diskusinya jadi nyaman, enggak yang bantah-bantahan dan yang enggak makan waktu lama, karena udah jelas diskusi yang ini pakai ini, diskusi yang sana pakai sana dan lain sebagainya. Di momen tertentu kita menggunakan satu hal gitu. Jadi 6 thinking hat ini bisa kita pakai beberapa atau pakai semuanya dan lain sebagainya, itu tergantung kita mau nyari yang mananya. Terus terakhir kita bisa makainya single, atau misalkan aku mau pakai kuning aja, aku mau pakai biru aja. Nah itu nanti tergantung diskusinya, nanti mau pakai single topi atau pakai sequence tuh oh sekarang 1 jam lagi kita pakai kuning, 1 jam lagi nanti pakai biru, bukan biru pakai hijau, pakai green, pakai red, pakai white misalnya gitu. Jadi tergantung kita mau di akhir mau dapetin data, dapetin semangatnya, atau dapetin emosinya, atau dapetin aku jadi yakin banget dan lain sebagainya. Tergantung nanti di akhir tuh kita kasih topi apa sehingga diskusinya jadi jelas kayak gitu guys. Jadi kira-kira tadi teman-teman bisa ngatur diskusi teman-teman nanti arahnya kemana dengan 6 thinking hat gitu ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau DM saya langsung
atau kita bakal diskusi lagi di video berikutnya. Jadi terus belajar teman-teman. Sampai ketemu lagi di Belajar Hati. Mari belajar dengan hati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.